Terdakwa pengedar narkoba Irjen Teddy Minahasa tuding Ferdi Sambo terlibat dalam kasus penembakan 6 laskar FPI dalam peristiwa KM 50. Sindiran Irjen Teddy Minahasa kepada Ferdi Sambo itu disampaikannya dalam duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Jumat 28 April 2023. Dikutip dari Tribun News, mantan Kapolda Sumatera Barat itu mengklaim berbeda dengan Ferdi Sambo yang merusak CCTV dalam perkara yang melibatkannya. Dalam dupliknya, Teddy Minahasa menyinggung kasus pembunuhan berencana Brigadir J, di mana Ferdi Sambo menjadi terdakwa. Kemudian dia juga mengungkit kasus KM 50 yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI, di mana Ferdi Sambo yang kala itu sebagai Kadif Propam Polri menanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ayolah Kapolri ya, Teddy Minahasa sekarang juga mulai bernyanyi tentang keterlibatan Ferdi Sambo dalam kasus penembakan di KM 50 ya. Dan ini adalah novum, belum pernah terjadi pengakuan seperti ini sebelumnya. Kalau novum inilah yang dicari oleh Kapolri, maka seperti janji Kapolri dalam satu rapat dengan Komisi 3 beberapa itu, ya sudah seharusnya Kapolri bertindak untuk mengungkap tabir yang selama ini menutup kasus KM 50 ya. Ini berkenaan dengan nyawa 6 orang pemuda. Ya bagus-bagus lah ya, kalau dilihat dari tampilannya itu mereka adalah taat-taat kepada orang tuanya meskipun miskin gitu kan, dan setia kepada ulamanya sampai akhirnya dia menjadi korban dari tindakan yang semestinya tidak dilakukan oleh aparat gitu ya. Ini seperti janji Kapolri ya, kalau masih, dan saya kira kalau Kapolri lupa bisa diingatkan, bisa disimak lagi janjinya itu di Komisi 3 DPR beberapa waktu yang lalu. Ya, ini banyak sekali komentar pemirsa setelah kesaksian Teddy Minahasa tanggal 28 April ini. Ya, burung-burung berkicau, munculkanlah semuanya ya Allah. Nah ini ya. Sebenarnya semenjak Sambo ketangkap harusnya semuanya terungkap karena dialah yang menanganinya semuanya ya. Ini juga nyenggol ke Mahfud MD. Tolong dibuka lagi kasus KM 50 Pak. 6 nyawa anak muda yang dibunuh secara sadis. Tolong bongkar CCTV-nya mumpung Bapak masih menjabat. Di akhirat kelak berat pertanggungan jawabnya Pak. Ya, ini banyak sekali, bukan hanya ke Kapolri, tetapi juga Mahfud MD. Karena Mahfud MD ini kan juga Menko Polhukam, ya, politik, hukum, dan keamanan. Jadi tanggung jawab juga itu. Ayo Pak Listio Sigit, Pak Mahfud MD, ya, atas nama keadilan dan tegaknya hukum, usut kembali kasus pembantian KM 50. Banyak sekali. Dan ini adalah sekali lagi kesaksian yang seperti seharusnya sudah didengar oleh banyak pihak ya, karena diungkapkan di pengadilan. Teddy Minahasa singgung CCTV, kasus Sambo dan juga KM 50 ya. Ini mantan Kapolda Barat, Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa menyinggung kamera pengawas atau CCTV kasus Ferdi Sambo dan kasus KM 50 dalam persidangan kasus beredaran gelap narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari Jumat kemarin. Teddy mengklaim tidak menerima uang dari mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawiranegara pada 24 September 2022 di kediamannya. Ya. Jenderal Bintang 2 itu menegaskan bahwa dirinya secara kooperatif dan inisiatif meminta penyidik untuk menyita dekoder CCTV rumahnya guna membuktikan transaksi tersebut. Menurut Teddy tidak benar jika uang itu diterimanya.
dia akan secara takut menyerahkan CCTV rumahnya kepada penyidik, ya. Teddy sekali lagi menyatakan jika benar uang itu diterima, dia akan secara takut menyerahkan CCTV rumahnya kepada penyidik, ya. Karena dia merasa tidak menerima, maka dia tidak takut menyerahkan CCTV rumahnya kepada penyidik, bahkan tidak untuk merusaknya. Ya. Bahkan dia bisa saja menghalangi penyidik atau obstruction of justice dengan cara merusak CCTV tersebut seperti kasus Sambo dan kasus KM50. Ya, ini dikatakan sekali lagi oleh Teddy Minahasa. Ya, kalau dia melakukan itu, ya maka dia takut. Bahkan dia bisa saja menghalangi penyidikan atau apa yang dia biasa disebut sebagai obstruction of justice. Dengan cara apa? Merusak CCTV tersebut seperti kasus Sambo di Duren 3 yang memang ternyata itu dirusak tapi akhirnya dikopi, dan kasus KM50. Atau bahkan cepat-cepat saya rusak atau obstruction of justice. Ini pernyataannya secara langsung. Sebagaimana kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Ya, kasus KM50 CCTV rusak, kasus Verdi Sambo CCTV juga rusak, tetapi saya tidak merusak CCTV saya, yang mulia. Saya justru inisiatif menyerahkan kepada penyidik untuk disita. Ini ujarnya. Ya, jaksa penuntut umum JPU sebelumnya menuntut Teddy dengan hukuman pidana mati lantaran dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal. Dan tindakan pidana itu dilakukan Teddy bersama AKBP Dodi Prawira Negara, Linda Pujiastuti, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Purluhutan Situmorang, Muhammad Nasir, dan Samsul Ma'arif. Sementara itu, Dodi dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan Linda 18 tahun penjara. Kemudian Kasranto, Samsul Ma'arif masing-masing 17 tahun penjara dan Janto dituntut 15 tahun penjara. Ya, inilah pasal-pasal yang dituntutkannya, dan ini sebetulnya adalah kesaksian yang sangat mahal dari Teddy Minahasa itu, karena ya pasti ada apa-apanya dalam kasus Verdi Sambo itu, dan terbukti kan ternyata dalangnya itu adalah di kasus Duren 3 itu adalah Verdi Sambo sendiri, dan KM50 juga rusak katanya, dalangnya bisa diduga. Itu kan tidak hanya 1-2 bukti, ada yang tangannya pakai tato, ada Fortuner yang ternyata di KM50 yang ternyata ada di rumahnya Sambo atau seperti apa. Dan terakhir ini yang sangat mahal adalah kesaksian dari Teddy Minahasa itu, ya, bernyanyi semua tinggal